Podcast Pesan Pagi. Perbincangan santai praktisi dan ahli gagas inovasi. Assalamualaikum Sobat Pelatihan, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Ayu pada podcast Pesan Pagi. Episode kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Seperti apa istimewanya? Sebelum itu izinkan saya untuk membuka masker terlebih dahulu. Silakan Pak. Oh iya. Agak ribet. Baik Pak, saya mulai dulu ya Pak ya. Sebelum kita mulai bincang-bincangnya, izinkan saya memberikan sebuah pantun untuk Bapak. Siap. Si Iksan sakit gigi. Kebanyakan makan duku. Ada yang istimewa di Pesan Pagi. Kita kedatangan penghulu. Cakep. Ya. Wah, ini harus dijawab ini. Harus dijawab. Bales Harus Pak. Saya jawab sekarang. Paling indah si pohon jambu. Cakep. Daunnya rindang, buahnya enak. Cakep. Paling enak jadi penghulu. Cakep. Honornya gede, berkatnya banyak. Kita bertemu dengan Bapak Madari. Beliau adalah ketua dari APRI. Apa itu APRI? Kita tanya langsung. Apa tuh Pak APRI? APRI itu kepanjangannya Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Oh, Jadi baik. itu wadah berkumpulnya jabatan fungsional penghulu. Sekarang kita punya organisasi resmi yang ada dasar hukumnya kuat berdasarkan perintah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang kemudian diperbaharui menjadi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Di sana ada perintah bahwa setiap jabatan fungsional harus memiliki satu organisasi profesi. Maka kita segera membentuk. Walaupun sejarahnya sebenarnya sudah terbentuk lama, tapi resminya, legalitasnya, karena itu difasilitasi oleh Dirjen Bimas Islam pembentukannya, itu pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2019. Oh, jadi ternyata penghulu juga punya asosiasinya ya Pak ya. Iya. Nah, boleh tolong diceritakan bagaimana kok bisa Bapak jadi ketua APRI? Musibah kali ya. Waduh. Kenapa tuh Jadi Pak? gini, sebenarnya kan sejarahnya APRI itu terbentuk sudah sejak tahun 2012. Ya. Ketika saat itu ada satu sinyalemen yang seperti petir menyambar di siang hari kepada kita bahwa terjadi korupsi besar-besaran di KUA senilai 1,2 triliun. Wow. Wah, angka yang begitu bombastis itu akhirnya menghentak semua penghulu. Kami yang merasa bertugas di KUA terheran-heran kok bisa terjadi korupsi sebegitu besar. Oh, ternyata itu digeneralisir. Kalau waktu itu jumlah pernikahan seluruh Indonesia itu sekitar 2.500 pernikahan setahun. Nah, dalam setahun itu kalau dirata-ratakan penghulu menerima bayaran dari pengantin itu 500.000, maka dikali 2.500.000 ketemu angka sekitar 1,2 triliun. Nah, itu digeneralisir. Nah, karena ada bom itulah kemudian kami terpanggil. Kita harus menyikapi ini, nggak bisa diem aja. Kalau emang ini terjadi korupsi, pungli di KUA yang begitu dikalkulasi begitu besar, berarti kita harus bersih-bersih. Sehingga waktu itu kita lakukanlah koordinasi, teleponan dengan teman-teman di daerah. Gimana nih? Ayo kita kumpul yuk, kapan? Satu saat kita kumpul lah. Kita bicarakan, kita harus punya wadah berkumpul. Itu tahun 2012. Akhirnya saat itu alhamdulillah inisiatif teman-teman terjadilah pertemuan Cirebon namanya. Oh iya. Ya, di situ kita mendeklarasikan untuk melakukan membangun integritas penghulu. Jangan sampai ada lagi tudingan pungli di KUA. Nah, tapi kita harus punya wadah organisasi. Saat itu ada beberapa usulan teman-teman. Kita bikin aja forum, kita bikin aja ikatan, ya, Ikatan Penghulu Republik Indonesia IPRI.
tapi khawatir diplesetin jadi iprit gitu kan. Iya. Akhirnya disepakatilah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Dengan kesepakatan itu, ini menjadi wadah perjuangan kita. Kita datang ke pusat, kita datang ke Pak Menteri, kita audiensi dengan Dirjen, bahkan sampai ke DPR. Wow. Bukan hanya penghulu disalahkan karena terjadinya pungli itu akibat tidak ada aturan yang ketat, tidak ada aturan yang jelas, dan tidak ada kesejahteraan penghulu. Gajinya cuma segaji-gajinya sama tunjangan fungsional 500.000. Nah itu kita perjuangkan, dan waktu itu gayung bersambut. Pak Irjen kita, Pak Muhammad Yasin saat itu sangat mendukung, Dirjen mendukung, akhirnya dibuatkannya usulan sampai terbit PP. Biaya nikah itu kemudian dirasionalkan. Sekian kali pertemuan dari angka 1 juta kemudian sekian sampai akhirnya diputuskanlah biaya nikah itu di luar kantor dan di luar jam kerja 600.000. Yang salah satunya di situ ada haknya penghulu. Penghulu menikahkan di hari libur, menikahkan di luar kantor, ya kadang-kadang di malam hari dengan jarak tempuh yang sangat jauh di daerah-daerah tertentu, hambatan juga berat. Nah itu akhirnya diberikan honor, namanya jasa profesi. Iya. Nah, jadi penghulu alhamdulillah dapat. Nah dari situ kemudian kita menjadi terus terkoordinasi. Nah barulah setelah tahun 2000, di tahun 2019 karena ada perintah dari peraturan pemerintah tadi nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN bahwa setiap jabatan fungsional harus memiliki jabatan organisasi profesi, maka saat itu Dirjen Bimas Islam langsung memfasilitasi pembentukan APRI di tingkat nasional. Diundang seluruh perwakilan provinsi di Bogor saat itu, kemudian dideklarasikanlah terbentuknya APRI secara resmi berdasarkan perintah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Bahkan sekarang bunyi di Permenpan 9 ya yang menjadi Permenpannya penghulu. Kemudian ada PMA-nya sekarang. PMA nomor 7 tahun 2020 itu memerintahkan semua jabatan fungsional yang ada di lingkungan Kementerian Agama harus memiliki organisasi profesi. Sehingga kita sekarang legal, ya ada dasar hukumnya. Kebetulan memang penghulu yang lebih dulu nih muncul, ya kita sudah solid, alhamdulillah, dan sekarang kita sudah lakukan pembentukan di seluruh provinsi. Paling tidak sekarang ada 28 provinsi yang sudah kami SK-kan, dan saya langsung datang beberapa provinsi itu untuk melakukan pengukuhan. Kalaupun saya tidak bisa hadir sebagai ketua umum, kita lakukan pengukuhan melalui Zoom. Gitu. Yang penting bisa terjadi. Sekarang alhamdulillah sudah terbentuk. Ya. Jadi kalau jadi penghulu itu otomatis masuk APRI atau harus mendaftarkan diri, Pak? Otomatis. Karena dia memang perintahnya wajib ya. Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota profesinya. Gitu. Jadi kayak CPNS yang memang penghulu berarti dia otomatis juga masuk ke APRI ya, Pak ya? Otomatis. Ya. Baik, Pak. Nah ini kita bicara soal penghulu nih, artinya Bapak pernah jadi penghulu atau masih sekarang, Pak? Saya masih penghulu. Nah, ada nggak cerita menarik atau hal yang tidak bisa Bapak lupakan mengenai profesi Bapak tersebut? Ya, memang dalam pelayanan itu ada aja. Ya kan kita langsung ketemu sama pengantin, masyarakat, gitu kan. Ya, kejadian-kejadian yang unik, yang lucu, gitu kan. Ada misalnya pengantin yang begitu penghulu mengucapkan kalimat ijab, saya nikahkan, saya kawinkan engkau kepada fulana binti fulan dengan mas kawin ini tunai, dia malah jawabnya sah gitu kan. Kan ada yang begitu kan? Ada yang gitu ya, Pak? Iya, jawabnya bukannya diterima, saya terima nikahnya malah bilang sah gitu, jadi saksi tuh pengantin. Ya, saya juga ada beberapa pribadi saya terjadi tuh dalam pelayanan nikah ya. Saya dulu pernah bertugas di daerah Kalideres namanya. Iya. Jadi Kalideres itu pinggirannya Jakarta Barat, udah deket ke Tangerang, ya. Masih ada sawah-sawah gitu. Asik juga emang tugas di daerah begitu. Jadi kita tuh keliling-keliling gitu kan, masuk gang, keluar gang, ada bahkan lewat pematang sawah untuk menuju satu pernikahan, becek, ya, belok kayak kata orang Betawi gitu kan. Iya.
Wah, saya kebetulan waktu itu ada beberapa pernikahan. Kita kan kalau nikahin mesti bawa motor. Itu motor udah digantungin sana sini berkat. Jadi masyarakat kita tuh emang begitu. Mereka itu rasanya kayak punya dosa kalau nggak ngasih berkat ke penghulu ya kan. Berkatnya itu ada pisang Ambon, nasi kuning ya kan. Uli tape ya kan. Wah, dodol macem-macem lah makan. Khas daerahnya ya Pak ya. Iya, akhirnya kepenuhan di motor saya. Udah sampai di jalan mau masuk gang itu kesenggol apa tembok hancur berantakan berjejer. Penghulu mungutin satu-satu berkat. Ya tapi banyak peristiwa-peristiwa begitu dalam pelayanan. Oh iya baik Pak. Nah ini ngomong-ngomong penghulu ini cita-cita Bapak atau memang kayak tadi Pak kecelakaan? Iya. Cita-cita saya juga bukan kali ya. Ini memang mengalir aja. Saya memandang ini sebagai perjalanan takdir lah. Perjalanan takdir. Dulu tuh kan saya masuk CPNS saya itu penyuluh agama. Oh, ya saya SK pertama saya itu bertugas sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Kebonjeruk tahun 2000 awal. Nah, kemudian menjelang tahun 2002 ada dibuka ujian wakil PPN. Saat itu namanya belum penghulu. Jadi nomenklatur jabatannya dulu kan kepala KUA itu struktural. Nah, maka penghulunya itu disebut wakil PPN. PPN itu pegawai pencatat nikah. Ya. Jadi masih jabatan struktural. Itu kita dites untuk jadi wakil PPN. Nah, itu dibuka tuh siapa yang mau jadi penghulu, mau jadi wakil PPN, silakan ikut tes di Kanwil. Lah penyuluh semuanya nyerbu. Karena penyuluh itu kan rata-rata ustadz, ya. Hampir semua lulus. Akhirnya saya di SK-kan lah. Tahun 2002 menjadi wakil PPN di KUA Grogol Petamburan. Itu nyamannya masih wakil PPN. 2003 baru terjadi perubahan, keluar waktu itu KMA 301 yang menyatakan bahwa kepala KUA itu administrator dan jabatan fungsional pernikahan itu dihandle oleh penghulu. Nah, hanya penghulu yang menikahkan. Saat itu kemudian banyak aturan-aturan baru ya. 477 juga kemudian mengatur bahwa wakil PPN itu berubah menjadi penghulu fungsional. Sehingga tahun 2005 itu di DKI semua diinpassing. Yang tadinya wakil PPN dikeluarkan SK inpassing oleh Kakanwil menjadi penghulu fungsional. Sehingga jabatan itu sampai sekarang namanya penghulu fungsional. Nah, ini kan penghulu adalah jabatan fungsional tertentu yang memang khusus milik Kementerian Agama ya Pak ya. Jadi memang ujung tombaknya Kementerian Agama tuh bisa dikatakan penghulu ya Pak ya. Betul. Nah, ini terkait dengan tadi pernikahan yang dilakukan atau diselenggarakan oleh penghulu tersebut, pasti kan ada nasihat pernikahan ya Pak biasanya. Nah, kemudian pasti harapan penghulu inginnya pengantin ini awet gitu ya Pak ya. Nah, tapi kan sekarang fenomena di masyarakat itu banyaknya nikah cerai gitu Pak. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Bapak? Iya, emang kadang-kadang orang suka begitu ya. Ini kawin cerai ini terjadi karena penghulunya nggak beres. Nggak juga. Enggak. Ya, ini jadi sejauh pengalaman saya melayani konsultasi rumah tangga yang udah mulai retak gitu. Memang banyak faktor ya. Yang paling sering itu faktor ekonomi. Nggak ngasih nafkah lah. Atau istri penghasilannya lebih tinggi lah dari suami sehingga dia menggugat atau nggak mau diatur gitu kan. Ada faktor misalnya KDRT, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Entah suami kepada istri ataupun istri kepada suami, itu kan bisa aja. Ada suami yang lemot gitu, diomelin mulu sama istrinya. Ada yang begitu. Jadi KDRT itu bukan dari suami ke istri aja, dari istri ke suami ada juga. Ada juga kasus misalnya perselingkuhan yang mengakibatkan perceraian. Banyak faktor. Tapi sejauh pengalaman saya dari beberapa yang konsultasi ke kami, itu ternyata kalau kita telisik sampai dalam, apa sih akar masalahnya? Satu, agamanya rapuh gitu. Jadi kalau ibadah udah berantakan,
itu ngefeknya ke rumah tangga nggak nyaman. Pondasinya nggak enak. rapuh ya Pak ya? Iya, maka pondasi itu harus diperkuat di dalam rumah tangga. Baik, bisa dikatakan masalah terbesarnya justru adalah lalai tugas ilahi tadi ya Pak ya? Iya, kira-kira begitu. Itu masyarakat yang kurang menyadari. Akhirnya apa yang terjadi? Saling menyalahkan. Padahal ya dia sendiri yang salah. Kalau kita lurusin, coba ibadahnya dibenerin. Insya Allah adem rumah tangganya. Kuncinya itu aja kalau saya. Nah, terkait hal tersebut, ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan ke sobat pelatihan mengenai hal tersebut? Ya, kepada setiap kepala rumah tangga atau calon-calon pengantin sekalipun, kita ini harus sadar bahwa kita hidup ini atas kehendak Allah. Jadi kita tidak akan bisa menikmati kebahagiaan rumah tangga. Atau yang namanya sakinah itu tidak akan lahir kalau kita tidak taat kepada Allah. Itu kunci. Dan menurut saya ini sangat fundamental. Apapun problem yang kita hadapi, misalnya kemiskinan, taruhlah nggak punya kerjaan, ya kan? Kita bisa alasan ekonomi. Berapa banyak orang yang miskin rumah tangganya utuh kok, gitu. Atau orang misalnya kaya raya, tapi karena nggak ibadah, ya terjadi rumah tangga juga retak. Kekayaan itu disalahgunakan. Jadi sebenarnya intinya di situ. Jadikan agama sebagai pondasi ketaatan kita. Kalau kita sudah melalaikan yang namanya perintah Allah, sholat misalnya kita cuek, jangan harap ketemu bahagia. Nggak mungkin itu. Itu udah titahnya Allah, harus kita pahami. Baik Pak, nah tadi kan terkait dengan rumah tangga yang utuh, yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau pesan Bapak untuk penghulu supaya jadi penghulu yang profesional apa nih Pak? Ya, teman-teman penghulu di seluruh Indonesia, mudah-mudahan kita semua menyimak acara ini. Saat ini memang kita dituntut menjadi penghulu yang profesional. Maka kuasai tugas kita, dan jangan lupa jaga integritas. Ini saya punya pantun khusus buat para penghulu. Mantap, kasih lagi Pak. Bikin rujak pakai buah mengkudu. Cakep. Rujak dibungkus pakai kertas. Cakep. Ada pesan penting buat para penghulu. Apa tuh? Selalu jaga integritas di dalam tugas. Mantap. Nah, pesan atau pantun Bapak tadi menjadi pesan terakhir dari Bapak untuk para sobat pelatihan. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Terima Amin. kasih atas bincang-bincang kita pagi ini. Makasih. Baik, sekian podcast pesan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi sobat pelatihan. Jangan lupa tetap S4, yaitu Spirit, Solid, Speed, dan Smart. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Pesan Pagi. Perbincangan santai praktisi dan ahli gagas inovasi.